Saya coba menerangkan apa yang saya tulis dalam teks itu mungkin secara singkat, ya, mungkin secara singkat. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai percakapan ini dengan menceritakan dua buah pengalaman kecil yang saya alami. Pertama, sebelum saya pergi ke Australia untuk bertugas di sana sebagai chaplain bagi komunitas Katolik Indonesia di Perth, Australia Barat. Jadi rupanya untuk kebutuhan administrasi, izin dan sebagainya, izin masuk, saya diminta untuk mengetes keadaan paru-paru. Karena rupanya Australia sangat sangat hati-hati dengan semua penyakit yang berkenaan dengan paru-paru karena mudah tersebar. Kurang lebih begitu. Maka pergilah saya ke dokter ahli paru di Malang dan kemudian ke lab. Dari hasil foto paru-paru oleh dokter ahli paru-paru ini, dia mengatakan, Bapak, rupanya Bapak ini pernah kena TBC. Kalau dilihat dari foto paru-paru, Bapak pernah mengalami TBC. Apakah begitu? Lalu saya mengatakan, saya tidak pernah TBC. Apakah Bapak batuk-batuk? Saya juga tidak batuk-batuk. Apakah Bapak pernah minum obat terapi untuk 9 bulan itu bagi penderita TBC? Saya bilang, itu juga tidak saya lakukan. Lalu dia mengatakan, tapi dari foto, paru-paru Bapak ini memang paru-paru bekas penderita TBC. Lalu saya bertanya banyak, mengapa itu terjadi? Dan dia tidak bisa menerangkan. Lalu saya mengatakan, tapi dari foto itu, apakah kondisi saya sedang sakit atau saya sudah sembuh? Dan dia mengatakan, posisinya sudah sembuh. Lalu saya tanya pada dia, mengapa saya sembuh? Padahal saya tidak minum obat. Lalu dokter itu tidak bisa menjawab. Dia mencoba untuk menjawab sekenanya. Saya juga tidak tahu. Mungkin karena engkau berdoa, maka terjadi penyembuhan spontan. Jadi ketika saya bertanya, mengapa seandainya saya diduga menderita TBC, dan mengapa saya tanpa minum obat dan saya sembuh, dia mengatakan, itu saya tidak tahu. Mungkin Anda berdoa, dan penyembuhan spontan terjadi. Bagi saya ini satu pengalaman yang menarik. Bagaimana itu bisa terjadi? Paru-paru saya diduga ada flek yang menunjukkan bekas bahwa saya pernah menderita TBC. Tapi saat ini baik-baik saja. Dan tanpa ada pengobatan, saya mengalami penyembuhan. Lalu kedua, ketika saya bekerja di Australia, dan pada saatnya saya meninggalkan Australia lalu kembali ke Indonesia, umat di sana mengatakan Romo sebaiknya Romo check up lengkap. Dan ketika saya check up lengkap di rumah sakit di sana, dokter jantung, rupanya dia seorang Katolik, maka dia tahu saya seorang Romo, dan dia mengatakan, Romo, dari semua tes berkenaan dengan jantung, Romo ini pernah kena serangan jantung ringan. Apakah pernah? Saya bilang rasanya tidak pernah. Saya tidak pernah sakit juga. Tapi dia mengatakan, tapi dari foto, dari tes, jantung Romo ini adalah jantung yang dari seorang yang pernah menderita atau kena serangan jantung ringan. Saya bilang tidak. Lalu saya bertanya lagi, bagaimana kondisinya? Dia bilang, baik adanya, tetapi Romo pernah kena itu. Hanya Romo tidak sadari. Mungkin saya tidak pernah menyadari. Bagi saya ini dua cerita yang ajaib. Bagaimana mungkin sesuatu yang secara fisik itu menyentuh tubuh saya, dan itu sebetulnya berbahaya tanpa saya sadari, tapi kemudian secara ajaib itu baik adanya. Bapak dan Ibu, dari dua kisah kecil ini, saya ingin memperlihatkan beberapa hal yang saling berkaitan satu sama lain, yang menjadi pengalaman kita juga, pengalaman kebanyakan dari kita. Yaitu apa yang orang sebut dengan gratuitas tadi, gratuitas.
surprise, kejutan, kagum, grateful, dan joy. Nah, gratuitas, gratuitas. Jadi gratuitas itu Bapak dan Ibu hubungkan dengan kata gratis. Nah, pengalaman gratuitas itu sebetulnya pengalaman kita. Jadi gratuitas itu adalah pengalaman yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya, tidak bisa kita jelaskan, tetapi terjadi. Ini adalah sesuatu yang terberi, given freely. Pengalaman ini membawa kita masuk ke dalam kesadaran bahwa sesuatu yang terberi itu adalah sebuah gift, adalah sebuah grace, sebuah rahmat yang diberikan secara gratis cuma-cuma. Dalam hidup ini Bapak dan Ibu, kita tuh mengalami apa yang disebut dengan pengalaman gratuitas. Umpamanya, mengapa saya dipanggil untuk menjadi pelayan dalam komunitas? Mengapa bukan orang? Mengapa hati saya ini kalau tidak terlibat dalam pelayanan, rasanya saya tidak tenang. Saya selalu merasa terdorong untuk ikut dalam pelayanan. Sementara orang lain tidak melibatkan diri dalam pelayanan dan mereka merasa oke-oke saja. Tapi saya tidak. Kenapa itu menimpa saya? Kenapa itu saya alami? Nah, pengalaman semacam ini yang tidak bisa diterangkan, yang tidak bisa diurai, yang tidak bisa kita pahami, tapi itu terjadi pada diri kita, itu pengalaman gratuitas. Gratis. Nah, diberikan secara cuma-cuma, dan gratuitas itu adalah sebuah pengalaman rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sakit dan tanpa ada proses pengobatan apapun, saya kemudian mengalami penyembuhan. Mengapa itu terjadi? Saya tidak tahu, tapi saya alami itu. Saya menyebut pengalaman ini sebagai pengalaman gratuitas. Gratuitas. Pengalaman gratuitas, pengalaman yang ajaib, pengalaman yang mengagumkan, yang tidak bisa kita terangkan, tapi kita alami. Ini menimbulkan apa yang orang sebut dengan surprise, kagum. Saya menjadi kagum, saya heran. Ini adalah jadi surprise, kagum, heran. Ini muncul setelah ada kesadaran bahwa saya mengalami sebuah pengalaman gratuitas, pengalaman ajaib, pengalaman yang mengagumkan, yang tidak bisa saya terangkan, tapi itu saya alami. Surprise, rasa kagum ini, Bapak dan Ibu, ini kata yang penting. Kagum, rasa kagum. Dalam ilmu filsafat, kalau orang belajar filsafat itu, mereka mengatakan rasa kagum itu awal dari filsafat. Filsafat itu dimulai dari rasa kagum. Ketika orang melihat alam dan orang kagum dengan alam, maka muncullah filsafat alam. Ketika orang memperhatikan manusia dan segala pola tingkahnya, anatomi tubuhnya, dan sebagainya, lalu orang menjadi kagum dengan manusia, lalu lahirlah filsafat manusia. Tapi selain rasa kagum ini membangkitkan, menjadi awal dari ilmu filsafat, rasa kagum ini juga adalah pintu kepada rasa syukur. Ya, jadi pintu kepada rasa syukur. Ketika kita mengalami bahwa hidup kita ini penuh dengan gratuitas atau ada pengalaman gratuitas, kita menjadi kagum. Dan ketika kita menjadi kagum,
lalu muncul rasa syukur. Syukur kepada Tuhan. Rasa syukur, grateful heart, itu timbul dari rasa kagum. Rasa syukur, grateful, hendaknya menjadi warna utama dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristiani, hendaknya kita menjadikan rasa syukur, grateful ini sebagai warna utama dari kehidupan kita. Sebab hanya oleh rasa syukur, orang bisa menikmati hidup sebagai sebuah kegembiraan, sebagai sebuah selebrasi, sebagai sebuah kegembiraan. Pentingnya rasa syukur dalam hidup kita ini, Bapak dan Ibu, itu amat terasa kalau kita membandingkan perasaan syukur itu, grateful heart itu, kita sandingkan dengan lawannya yang orang sebut dengan bitterness heart. Bitterness. Jadi rasa syukur, grateful heart, ini amat penting untuk hidup kita, dan pentingnya ini semakin kita sadari kalau kita menyandingkan grateful heart ini dengan apa yang menjadi lawannya, yang orang sebut dengan bitterness heart. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, saya coba menguraikan sedikit apa itu bitterness heart, supaya kita bisa paham betapa pentingnya rasa syukur, grateful heart. Bitterness heart adalah hati yang penuh dengan kepahitan dan rasa sakit hati. Hati yang penuh dengan kemarahan dan ketidakbahagiaan. Hati yang dendam. Hati yang tak mampu melupakan hal-hal buruk yang terjadi pada masa lampau. Hati yang penuh dengan kebencian. Hati yang dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Hati yang penuh dengan emosi-emosi negatif. Hati yang demikian merusak banyak segi dari kehidupan kita. Selain itu, bitterness heart membatasi kemampuan kita untuk menghargai dan menikmati hidup. Ia membawa kita kepada perbandingan terus-menerus dengan orang lain. Ia tak akan melepaskan kebencian-kebencian dan rasa sakit hati pada masa lampau, dan menjadi alasan untuk memaafkan tingkah laku dan tutur katanya yang kasar dan pedas. Orang dengan bitterness heart menghabiskan banyak tenaganya untuk mengeluh atas apa-apa yang muncul pada masa lampau. Ya, ia terlihat terikat dengan apa yang telah lewat. Itu orang dengan bitterness heart. Hatinya penuh dendam, marah, benci, penuh dengan keluhan-keluhan. Tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan masa lampau. Dia menggenggam masa lampau itu. Dia tidak mau melepaskannya. Dan ketika dia tingkah lakunya, tutur katanya menjadi kasar dan pedas, dia minta orang mengerti karena dia memiliki pengalaman masa lampau yang buruk. Jadi pengalaman masa lampau yang buruk itu dia genggam, tidak dia lepaskan, dan dia jadikan itu sebagai alasan untuk bisa memaafkan kekasaran, kepedasan dalam tingkah laku dan tutur kata. Mereka mudah mengeluh. Tidak ada hal baik yang mengitari hidupnya. Semuanya buruk. Itulah orang dengan hatinya bitter. Sebaliknya grateful heart itu kita butuhkan karena dia memperkecil ruang bitterness. Semakin besar rasa syukur, semakin kecil kecenderungan kepada bitterness itu. Rasa syukur, grateful heart, bisa membuat orang bisa melihat berkat-berkat dalam kehidupannya. Dan ini membantu kita untuk bertumbuh dalam sikap bela rasa dan sabar terhadap orang lain. Hal-hal kecil, berkat-berkat kecil dalam hidup sehari-hari membakar hatinya untuk selalu bersyukur. Hal-hal kecil, berkat-berkat kecil itu memperbesar rasa syukurnya. Bagi orang yang mempunyai a grateful heart, berkat-berkat entah besar atau kecil ada di mana-mana. Ia menemukan itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan
satu perbedaan tajam antara grateful heart dan bitterness. Bitterness itu melihat segalanya serba kelam, mudah mengeluh, penuh dengan keluhan, hidupnya terikat oleh semua pengalaman buruk masa lampau. Sementara orang dengan grateful heart, hatinya itu terbuka terhadap berkat Tuhan. Jadi dalam keseharian, bagi dia mudah sekali untuk melihat berkat-berkat. Mudah untuk menemukan berkat-berkat dalam hidupnya. Entah berkat kecil maupun berkat besar. Karena dia mudah menemukan berkat-berkat dalam hidupnya, maka ia selalu mudah juga untuk bersyukur. Dan terakhir dari rentetan dari gratuitas tadi adalah bahwa ketika hati kita dikuasai oleh grateful heart, maka kita perlu tahu anak kandung dari grateful itu adalah joy, itu adalah kegembiraan, itu adalah sukacita. Orang yang hatinya penuh syukur, orang itu akan bergembira. Happiness itu bukan alasan bagi kita untuk bersyukur, tetapi bersyukur itu adalah alasan bagi kita untuk happy. Jadi maksud saya bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa karena kita gembira, kita happiness, lalu kita bersyukur. Terbalik, yang benar adalah karena kita bersyukur, selalu bersyukur, menemukan berkat-berkat dalam seluruh kehidupan kita, maka kita happy, maka happiness terjadi. Jadi happiness itu terjadi, kegembiraan, kebahagiaan hidup terjadi justru karena orang terbiasa, mutu batinnya itu adalah penuh dengan rasa syukur. Itu joy, itu kegembiraan, anak kandung, lahir dari grateful heart. Hidup Kristiani kita hendaknya menjadi sebuah joy. Sebab bagi kita, Bapak dan Ibu, sebagaimana Agustinus katakan, hidup ini adalah sebuah haleluya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bapak dan Ibu, coba perhatikan rangkaian ini. Ada pengalaman gratuitas. Gratuitas itu adalah pengalaman berkat, pengalaman ajaib, pengalaman yang menyenangkan, yang kita alami, tapi kita tidak bisa menerangkan mengapa kita mengalami itu. Kita mengalami itu bukan karena kita hebat, bukan karena usaha kita, tapi tentu itu diberikan Tuhan. Kenapa Tuhan beri itu kepada saya? Kita tidak bisa menerangkan. Karena Tuhan memberikannya itu secara gratis, freely given, diberikan secara bebas. Ketika kita menyadari ada pengalaman ini, gratuitas ini, Bapak dan Ibu, maka kita menjadi kagum. Kita sungguh kagum bahwa saya mengalami ini. Dan ketika rasa kagum ini menguasai hati kita, pintu kepada rasa syukur itu terbuka. Kita kemudian bersyukur bahwa kita dianugerahi Tuhan berkat pengalaman itu. Dan ketika kita bersyukur, maka menyusulah joy, kegembiraan, sukacita dalam hidup. Bapak dan Ibu, beberapa tahun lalu diadakan penelitian di antara orang-orang Katolik Amerika Serikat di sebuah paroki. Hasil polling dari penelitian itu, ketika ditanyakan kepada orang-orang Katolik di situ, bagi kamu, tanda bahwa seorang itu dekat dengan Tuhan itu apa? 3/4 dari responden mengatakan bahwa sukacita adalah tanda kesucian seseorang. Rupa-rupanya Bapak dan Ibu, bagi orang Katolik Amerika, seseorang itu kudus, seseorang itu suci, dan kesuciannya itu terlihat dalam sukacitanya.
Seorang yang sukacita, hatinya penuh dengan kegembiraan, itu adalah tanda seorang yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan refleksi mungkin dapat kita renungkan pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu kita memiliki hati yang bitter? Apakah kita memiliki hati yang grateful, penuh syukur? Apakah Bapak dan Ibu menyadari bahwa ada gratuitas, ada pengalaman berkat, ada kebaikan, ada hal ajaib yang Bapak Ibu alami, tetapi tidak bisa diterangkan mengapa itu terjadi pada kita, selain kita mengatakan itu murni pemberian Tuhan, tanpa karena saya hebat, karena saya baik, lalu Tuhan memberikan itu. Tidak. Freely given. Apakah kita punya pengalaman gratuitas? Perlu kita ketahui, dan ini penting untuk kita katakan. Kita bisa menyadari pengalaman gratuitas, pengalaman bahwa kita diberkati tanpa bisa kita terangkan mengapa kita mengalami berkat itu, adalah kalau kita masuk dalam keheningan. Jadi Bapak dan Ibu, keheningan itu adalah kondisi, situasi yang memungkinkan kita bisa menangkap gratuitas. Tanpa ada keheningan, tidak mungkin kita bisa menikmati gratuitas. Saya berharap Bapak dan Ibu mencintai keheningan, karena keheningan itulah yang memungkinkan kita dapat menangkap pengalaman-pengalaman gratuitas, pengalaman-pengalaman berkat yang tak terkatakan dan tak dapat dijelaskan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Inilah percakapan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Teks lengkapnya bisa dibaca nanti. Ibu Maria mungkin akan men-sharingkan kepada kita dalam grup. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih Romo Siriakus, luar biasa. Apa yang Romo sampaikan sungguh membuka wawasan kami dan menyegarkan jiwa kami, melihat ke dalam diri bagaimana perasaan kita atau apa yang ada di dalam diri kita. Gratituitas ataukah bitterness? Nah, Romo Siriakus, pada waktu saya membaca judulnya, saya belum mendapat teks yang Romo berikan kepada Bu Maria Jau, tapi nanti Bu Maria Jau akan memberikannya kepada kita semua yang hadir dalam acara ini melalui WA Group, atau juga mungkin nanti bisa melalui chat room. Nah, saya cuma mengingat pada 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang katanya, kata Santo Paulus ya, Romo Siriakus. Iya, benar-benar. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kalau menurut. Untuk tidak bersyukur. Baik, tadi luar biasa sekali dalam kisah Romo Siriakus yang ceritakan tadi mengenai perkiraan mendapat TBC dan juga mendapat serangan jantung ternyata bisa sembuh tanpa Romo sadari. Namun pasti ya itu hal-hal kita semua disadarkan bahwa sebenarnya hal serupa juga terjadi kepada kita. Kita seringkali mendapatkan pengalaman gratituitas yang mungkin baru istilahnya sekarang baru ngeh sekarang. Oh iya, kita pernah mengalami. Tadi pada waktu Romo bercerita, jadi saya juga teringat pengalaman kecil. Tidak seheboh Romo, tetapi ini pengalaman kecil yang tiba-tiba muncul tadi di kepala saya. Pernah suatu saat ketika di rumah saya sendirian, tidak ada kendaraan, juga saya tidak ada uang di GoPay saya, dan saya merasa sangat lapar. Saya merasa sangat lapar yang saya cari-cari kok nggak ada makanan ya di rumah. Lalu kemudian saya cuma ngomong sambil mengelus perut saya, aduh Tuhan, saya kok lapar sekali ya. Saya cuma ngomong begitu gitu sambil berharap suami saya atau anak saya tuh cepat pulang begitu supaya membawakan makanan. Kira-kira 1,5 jam kemudian saya mendengar anjing saya 2 menggonggong di luar, sehingga saya harus keluar dan saya menemukan ada 2 orang mbak-mbak yang menanyakan apakah benar itu rumah saya.
Lalu ketika saya menjawab ya, lalu mereka menjawab, ini ada kiriman dari salah satu ibu, disebutkanlah namanya, nama beliau. Lalu saya heran, ada apa Mbak? Saya kira dia salah. Enggak Bu, ini ada kiriman. Dan ketika saya buka ternyata apa Romo? Itu kue. Kue-kue yang benar-benar mengenyangkan, ada lemper, ada bolu, yang benar-benar Ya. mengenyangkan Itu saat pengalaman itu ya. gratuitas Luar itu. biasa kan itu Nah, Romo? itu gratuitas itu. Itu Grativitas. gratuitas. Benar Romo. Lalu Dan ketika itulah saya alasan untuk kemudian bersyukur. betul Romo, betul betul. Ini benar-benar Eh, teringat ketika Romo tadi cerita. eh, Lalu saya waktu itu menelpon ibu itu, lalu saya bertanya, kok tiba-tiba ngirimin kue? Lalu dia bilang, saya nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba ingat kamu dan saya ingin kirim kue. Luar biasa rupanya Tuhan menggerakkan hatinya dan mengirimi Ya, saya makanan yang karena saya kelaparan. Iya, luar tapi biasa, luar betul biasa. betul Romo, saya nggak perlu sakit tapi saya mengalami. Tapi ada kadang kalanya begini Romo, kita hanya mampu bersyukur ketika kita merasa bahagia. Kita sulit sekali bersyukur ketika kita merasa kecewa, sedih, atau dalam kondisi sedang sakit. Dan itu kemudian muncul bitterness dalam diri kita. Mengapa ya kita Eh, sakit? Mengapa ya kita disakiti dan sebagainya. Nah, mungkin Romo bisa memberikan tips bagaimana pada saat situasi yang sulit seperti itu, bitterness itu, kita bisa mengubahnya menjadi suatu sikap rasa bersyukur yang bisa menimbulkan sukacita. Ya, itu sebetulnya mau saya singgung pada pertemuan minggu depan. Oh, Tapi intinya iya. memang, tapi itu memang kita bisa berdoa. Jadi selalu dikatakan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dianugerahi hati yang grateful. Jadi bisa berdoa, tetapi juga kita bisa melatih. Jadi salah satu latihan yang sering kali orang pakai untuk membangkitkan sebuah hati yang grateful untuk menghindari bitterness itu adalah dengan apa yang mereka sebut dengan uh, uh, gratitude gratitude journal. Jadi jurnal, kita membuat jurnal alasan mengapa kita bersyukur umpamanya ya, seperti seorang rahib Benedikti namanya David Steidel. David Steidel itu dia memang spesial ahli berkenaan dengan soal grateful heart ini ya, gratitude itu. Nah, dia mengatakan kita bisa melatih dengan buat jurnal. Umpamanya setiap hari kita punya buku jurnal rasa syukur ini, coba catat 3 alasan mengapa hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nanti kita akan menemukan dari jurnal itu ternyata tidak hanya 3, bahkan lebih, dan tidak ada hari tanpa ada rasa syukur. Jadi selalu ada, setiap hari itu kita bisa mencatat alasan mengapa kita harus bersyukur. Dan sampai pada akhir tahun, kita akan merayakan syukur akhir tahun dengan hati terbuka, karena kita tahu bahwa tahun itu memang tahun penuh berkat. Bukan tahun penuh kutukan, tahun penuh kesialan, tidak. Tahun penuh berkat. Dan itu terjadi kan kita punya jurnal. Jadi itu bisa dilatih. Jadi itu latihan untuk membangkitkan itu. Dan nomor 1 tentu berdoa, karena itu anugerah Tuhan. Jadi ada orang yang memang secara natural, bawaan, memang hatinya itu selalu happy, selalu bisa menemukan kebaikan dalam pengalaman. Tapi ada orang yang sulit, dia memang harus berdoa, mohon anugerah itu. Begitu, Ibu. Baik, Itu yang terima bisa saya kasih. katakan, Ibu Bernadette. Iya, Romo juga tadi menyebutkan bahwa kita membutuhkan keheningan untuk bisa menangkap gratituitas yang diberikan, pengalaman Ya. gratituitas dalam hidup kita. Nah, Romo mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana, apakah kita harus menciptakan keheningan ataukah kita memang harus pergi ke tempat-tempat seperti tadi, tempat yang indah di Maumere yang tadi ditunjukkan oleh Bu Marienjo, Ya. supaya kita Ya. bisa benar-benar Ya. merasakan ada Eh, sukacita dalam diri kita yang kita tidak bisa jelaskan mengapa, tapi itu merupakan berkat dari Tuhan. Iya. Memang keheningan itu memungkinkan kita untuk menemukan pengalaman gratuitas. Nah,
Kalau kita selalu bergerak, kita selalu sibuk, pikiran kita penuh dengan banyak urusan, kita tuh tidak pernah menyadari bahwa kita itu punya pengalaman gratuitas. Akibatnya apa? Mengeluh. Mengeluh, melulu mengeluh. Selalu kita mengeluh dan bahkan mungkin cenderung melihat apa-apa yang ada di sekitar kita itu negatif. Negative thinking itu juga karena kita tidak mampu menangkap pengalaman gratuitas. Pengalaman gratuitas itu hanya bisa ditangkap, bisa disadari kalau orang punya batin hening. Dan meditasi itu memang tool yang dipakai untuk menciptakan keheningan. Itu selalu begitu cara pengalaman mengajarkan begitu. Orang bermeditasi, dan karena dia bermeditasi, maka hatinya menjadi hening. Dan ketika hatinya hening, dia mudah menangkap pengalaman-pengalaman gratuitas. Dan seperti saya katakan, gratuitas itu melahirkan syukur. Syukur itulah yang membuat kita happy, selalu joy dalam hidup. Dan keheningan ini memang nomor satu itu keheningan fisik. Jadi kita belajar hening secara fisik, belajar berada di ruangan yang hening, lalu kemudian nanti dari situ bertumbuhlah keheningan batin. Ya, jadi keheningan batin itu lebih sudah ke mutu batin ya. Itu entah kita berada di tempat yang sepi atau di tempat yang ramai, tapi kualitas batin kita itu tetap hening. Jadi itu yang bisa. Saya kira itu kita perlu belajar ya untuk hening, menjadi hening. Dan meditasi itu selalu menjadi alat yang baik untuk menciptakan keheningan yang kita butuhkan. Begitu ya, Ibu Bernadette. Baik, terima kasih Romo Siri. Terima kasih. Kolom chat tidak ada pertanyaan, Romo. Tidak apa-apa. Mungkin semuanya merasa cukup jelas. Sangat jelas, Romo penjelasannya sangat jelas dan sangat menyentuh, menyadarkan kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami pada malam hari ini dalam doa bersama ini. Kami berharap agar seluruh hidup kami, tingkah laku tutur kata kami, perbuatan kami, memperlihatkan syukur kami yang berlimpah kepada pengalaman berkat, atas pengalaman berkat yang kami alami dalam kehidupan ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dan keluarga kita, serta istirahat kita malam hari ini, kita diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Selamat Romo. malam. Terima kasih. Selamat malam.